إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita selalu berusaha melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Demikian pula dengan kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat nanti, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menegaskan, fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kalian semua, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini kami ingin mengingatkan dan memberikan nasihat pada diri kami sendiri dan juga para hadirin sekalian, bahwa sesungguhnya apa saja yang saat ini kita punyai, kita miliki di dunia ini, apakah itu berupa hidup kita, kesehatan kita, harta kita, keluarga kita, jabatan kita, dan apapun yang kita miliki, maka ketahuilah itu semua pasti akan hilang dan juga lenyap. Sedangkan apa saja yang dimiliki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan tetap kekal abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-96, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baqa wa lanajziyanna ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala menyatakan, apa saja yang ada di sisi kalian pasti semuanya itu akan lenyap. Wa ma 'indallahi baqa, sedangkan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Wa lanajziyanna ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar pahala mereka dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah sekali lagi bahwa sungguhnya semua yang kita miliki di dunia ini
pasti suatu saat akan sirna ataupun lenyap. Karena itulah berdasarkan ayat ini tadi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menjelaskan makna ayat ma indakum yanfad, apa saja yang ada di sisi kalian itu pasti akan sirna, pasti akan lenyap. Beliau mengatakan ay yafrughu wa yanqadi, yakni semuanya itu pasti akan berakhir dan pasti akan selesai. Fa innahu ila ajalin ma'dudin mahsurin muqaddarin mutanahin, yakni semuanya itu adalah akan berakhir dan selesai sampai waktu yang telah Allah takdirkan, Allah tentukan, dan Allah batasi keadaannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, mengingat yang demikian itulah hendaknya kita menyadari bahwa sungguhnya apa yang ada di sisi kita di dunia ini tidak ada yang kekal. Bahkan kata Allah Ta'ala, wa ma'indallahi baqa, dan apa saja yang di sisi Allah itulah yang kekal. Kata Ibnu Katsir Ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau juga mengatakan ay wa thawabuhu lakum fil jannati baqa lan qita'a wa la nafa daimun la taqulu wa la yazul. Artinya adalah yakni apa aja yang di sisi Allah pasti akan kekal, yakni pahalanya dari Allah untuk kalian di dalam surga itulah yang kekal, tidak akan terputus, tidak akan lenyap, bahkan tidak berubah dan tidak akan pernah hilang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikanlah di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Dikatakan sebagai sesuatu kesenangan yang menipu karena kesenangan yang kita rasakan di dunia berupa kenikmatan ini hanyalah sesaat saja, hanyalah sebentar saja, yang semua itu pasti akan sirna dan lenyap. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iya, tentu kita semua meyakini hal yang demikian, bahwa semuanya pasti akan lenyap di dunia ini. Namun kenyataannya ma'asyiral muslimin, banyak di antara saudara kita kaum muslimin, mereka lebih sibuk, mereka lebih mengutamakan sesuatu yang pasti akan sirna, yaitu dunia ini. Sedangkan mereka lalai bahkan mengesampingkan terhadap perkara yang pasti kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita tentang kekalnya dan terus-menerus adanya kehidupan di akhirat, supaya kita benar-benar meraihnya, bersungguh-sungguh menggapainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kata Allah, tetapi kalian lebih mencintai kehidupan dunia ini, padahal kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat yang lain pula Allah menyatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia ini. Sekali lagi Allah Ta'ala pun juga berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah menegaskan kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang berupa permainan, senda-gurau dan juga permainan saja. Sedangkan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, seandainya saja mereka mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam ayat yang lain, wamal hayatud dunya illa la'ibu wa lah walad darul akhirati khairun lilladina yattaqun afala ta'qilun. Allah Ta'ala menegaskan, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan senda-gurau saja, dan sungguh kehidupan akhirat itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mengapa kalian tidak mau memikirkannya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Allah mengatakan, walal akhirah akbaru darajat, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya
wa akbaru tafdila, dan juga lebih besar keutamaannya. Demikian pula Allah menegaskan lagi, wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Allah menegaskan, dan sungguh negeri akhirat itu adalah negeri yang pasti lebih baik, dan sungguh itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini, yang intinya ma'asyiral muslimin, sepatutnya dan sepantasnya kita semua yang menyadari ini semua, bahwa kehidupan dunia yang saat ini kita punyai berupa kesenangan-kesenangan dunia, berupa harta, keluarga, jabatan, dan apapun kesenangan dunia yang kita punya, pasti semuanya akan lenyap. Sedangkan kehidupan akhirat, itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi. Karena itu sepantasnya sekali lagi kita lebih bersungguh-sungguh di dalam persiapkan untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat nanti. Tentunya dengan kita memperbanyak untuk mempersiapkan bekal dalam kehidupan di akhirat nanti. Apakah itu dengan amal-amal soleh, dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kita sibuk dengan mempersiapkan bekal hanya untuk perkara dunia semata. Nah, maka oleh karena itu, ini bukan maknanya kita tidak boleh bekerja, tidak boleh berkeluarga, tidak boleh menikmati dunia. Tidak demikian. Tetapi hendaknya kita tidak terlalu disibukkan dengan itu. Karena sesungguhnya kehidupan sebenarnya bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa, adalah nanti kehidupan di akhirat. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi, mari kita lebih sibukkan diri kita, mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat harus lebih bersungguh-sungguh, lebih diutamakan daripada sekedar kita sibuk dengan urusan di dunia ini saja. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah ia siapkan untuk kehidupan di hari esok nanti, yaitu di akhirat. Wattaqullah, sekali lagi Allah menegaskan, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Dan Allah Ta'ala juga mengingatkan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena itu bertakwalah kalian, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat-ayat dan dalil-dalil yang dipaparkan ini semua mudah-mudahan menjadi pengingat dan beri nasihat buat kita, bahwa sungguhnya kehidupan di dunia yang saat ini kita berada padanya, serta berbagai kesenangan yang kita miliki saat ini dan diberikan Allah kepada kita, ketahuilah itu semua hanyalah sesaat saja, sementara saja. Karena sesungguhnya semua itu pasti akan sirna, akan lenyap, bahkan diambil kembali oleh pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam sisa umur dan hidup kita yang mungkin tinggal sebentar saja. Terutama pada jamaah yang sudah berusia lanjut, sudah berusia tua, ingat sesaat lagi kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kita semua pasti akan mati, adapun waktunya kita tidak tahu. Karena itu pergunakan waktu dengan sebaik-baik pada sisa umur hidup kita ini untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat nanti. Semoga dengan penjelasan ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, agar kita selalu istiqamah di dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama tadi, kami telah menyampaikan beberapa dalil, terutama tentang anjuran bagi kita semuanya agar lebih mementingkan dan mengutamakan persiapan menghadapi kehidupan di akhirat nanti yang kekal abadi daripada kehidupan di dunia ini saja. Karena itu pula ma'asyiral muslimin, tentang permasalahan ini pula sebagai penutup kami ingatkan nasihat dari salah seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'in demikian, yaitu Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya min dahabin yafna wal akhiratu min hasfin yabqa lakana al-wajibu ay yu'athara hasbun yabqa ala dahabin yafna." Kata beliau, seandainya dunia itu adalah ibarat atau diibaratkan seperti emas tetapi yang akan rusak atau hancur. Wal akhirah, sedangkan kehidupan akhirah itu umpama atau diibaratkan sebagai suatu tembikar atau barang pecah belah tetapi kekal. Maka sungguh yang wajib bagi kita, kata beliau, untuk lebih memilih tembikar yang kekal itu daripada sekedar emas tetapi akan rusak atau hancur. Wa kaifa wal akhiratu min dahabin yabqa wad dunya min hasbin yabna. Ya, padahal sesungguhnya kehidupan akhirat itulah ibaratnya seperti emas yang kekal, sedangkan kehidupan dunia sebaliknya ibaratnya adalah seperti tembikar yang akan rusak. Artinya di sini ma'asyiral muslimin, kita diingatkan bahwa sungguhnya kehidupan akhirat itu lebih mulia, lebih baik dari segala apa yang indah dan nikmat di dunia ini. Oleh karena itu sepantasnya sekali lagi bagi seorang muslim yang menyadari ini semua untuk lebih bersungguh-sungguh lagi meraih kesenangan dan kehidupan di akhirat nanti. Karena itu sekali lagi ma'asyiral muslimin, sepantasnya kita semua yang menyadari ini semua, mari bersungguh-sungguh dalam persiapkan kehidupan di akhirat, mempersiapkan dalam kehidupan yang kekal abadi nanti daripada kehidupan di dunia yang pasti akan segera hancur, pasti akan hilang dan sirna. Apakah kehidupan kita sendiri dengan kematian kita yang pasti akan sirna. Setelah itu kehidupan, yaitu kehancuran alam semesta dengan datangnya hari kiamat, yang itu semua pasti juga akan sirna. Karena itu ma'asyiral muslimin, bersungguh-sungguhlah pada sisa umur kita, hidup kita saat ini untuk menambah ketaatan dan amal soleh kepada Allah, dan berharap supaya itu semua akan menjadi bekal yang baik, bekal yang utama dalam kehidupan di akhirat kita nanti. Semoga sekali lagi nasihat yang ringkas dan sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan hadirin sekalian untuk lebih baik lagi dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Allahumma inna nas'alukal huda wal istiqamah wa husnal khatimah.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هدنا الله وإياكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة.